Punya pulpen bekas jangan dibuang dulu sebelum kalian nonton video ini. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama Sugi Tutorial. Jika kalian punya pulpen bekas atau pulpen yang isiannya sudah habis ataupun rusak, jangan dibuang terlebih dahulu. Karena masih bisa dimanfaatkan lagi, bisa dimanfaatkan menjadi alat yang lebih berguna. Tentunya tidak hanya pulpen ini saja. Dan di sini aku sediakan kabel untuk panjangnya bebas, ukurannya bebas, asal jangan terlalu besar, dan warnanya selain warna merah. Dan di sini juga aku sediakan kawat tembaga yang kita pakai hanya kira-kira 2 hingga 3 cm saja. Dan untuk ujungnya jangan lupa diruncingkan. Dan juga capit buaya, pakai saja yang warna hitam, cukup ukuran yang sedang. Satu lagi komponen utama adalah voltmeter. Yang aku pakai voltmeter 2 kabel tanpa body. Untuk speknya ini bekerja di tegangan 4,5 hingga 30 volt dan bisa kalian beli di online shop. Dan untuk pulpen ini kita bongkar. Kita ambil hanya bagian bodinya saja, isi dan tutupnya kita buang. Yang kita pakai hanya bagian bodi dan ujungnya ini saja. Lalu di sini kira-kira 5-4 cm dari ujung kita lubangi. Di sini aku menggunakan bor rakitan, bor tangan, bor mini. Cara membuatnya bisa kalian lihat di videoku yang kemarin. Dan aku lubangi kira-kira 3 hingga 4 mili. Lalu kita masukkan kabel dari voltmeter ini yang warna hitam ke bawah dan yang warna merah ke atas. Setelah masuk, kalian tarik agar rapi dan voltmeter kalian tempelkan seperti ini. Kawat tembaga tadi kita potong, kita pakai hanya kira-kira 2 hingga 3 cm saja. Dan bagian yang tumpul kita solder dengan kabel merah dari voltmeter. Ingat, ujung yang satunya kalian runcingkan. Kita siapkan ujung pulpennya, lalu masukkan kawat tembaganya, lalu kita beri sedikit lem tembak. Sebelum dingin, langsung kalian pasangkan pada bodi pulpen. Untuk bagian ujung sudah beres, nanti hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk bagian pangkal, kabel warna hitam kita hubungkan pada kabel yang sudah kita sediakan tadi. Untuk sambungannya kita masukkan, lalu kita beri lem tembak lagi agar sambungannya aman. Lanjut ke pemasangan capit buaya, kita lepas dulu pembungkusnya. Lalu pembungkusnya kita masukkan ke kabel. Selanjutnya ujung kabel kita solder pada capit buaya. Lalu kita pasang kembali pembungkusnya. Pen voltmeter sederhana pun selesai. Jadinya seperti ini. Jadi untuk kabel warna hijau ini bisa kalian sesuaikan saja. Yang ada capit buayanya itu negatif dan ujung pulpen itu positif. Pen voltmeter tentunya berfungsi sebagai pengukur tegangan. Alat ini, pen voltmeter ini, tanpa baterai ya, tidak seperti avometer atau multitester yang menggunakan baterai. Sekarang akan kita tes alat ini. Di sini aku sudah sediakan beberapa jenis baterai.
Ini baterai AA atau baterai A3 yang jenis tegangannya sama 1,5 untuk masing-masing baterainya. Kita coba kita seri. Dan di sini untuk voltmeternya menyalanya redup, tapi masih bisa membaca di tegangan 3,25 volt. Karena memang voltmeter ini bekerja di tegangan 4,5 hingga 30 volt. Masih bisa bekerja di tegangan 3 volt, hanya saja nyalanya redup. Kita coba menggunakan multitester. Di sini terdeteksi 3,29, selisih 0,04. Hasil ukurannya cukup akurat meski nyalanya redup karena memang tidak menggunakan baterai, tidak seperti multitester yang menggunakan baterai, jadi menyalanya jelas. Untuk baterai lithium ini terdeteksi 3,94 volt. Kita tes menggunakan multitester, terdeteksi 3,97 volt, selisih sedikit sekali. Jadi voltmeter ini cukup akurat. Sekarang akan kita coba pada aki. Ingat, pemasangan positif dan negatifnya jangan sampai keliru. Yang cepit buaya itu negatif dan ujung pennya itu positif. Dan di sini terdeteksi 12,5 volt. Dan sekarang kita coba menggunakan multitester. Di sini terdeteksi 12,56 volt. Cukup akurat untuk voltmeter tanpa baterai. Bisa digunakan dengan mudah dan tentunya perakitannya pun juga sangat mudah. Siapapun bisa membuatnya setelah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan dukung terus channel Sugi Tutorial.